Saya mentok, nyesel mahasiswa, bunuh pacar calon bayinya, saya laki-laki tidak bertanggung jawab. Seorang mahasiswa di Tasikmalaya, Jawa Barat tega bunuh pacar dan calon bayinya. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, kini Herdis Permana, 20, hanya bisa menyesali perbuatannya. Mahasiswa di Tasikmalaya ini tega membunuh kekasihnya WW, 19, yang hamil akibat perbuatannya. Jasad gadis asal Ciamis, Jawa Barat itu ditemukan tanpa identitas di lahan kosong yang penuh semak-semak di Kampung Putaran Kaler. Saat itu saya mentok. Udah upaya mau digugurin, tapi hasilnya gak sesuai. Saya seorang laki-laki yang tak tanggung jawab, ujar Herdis di Mapolresta Tasikmalaya. Herdis dijerat pasal 340 KUH pidana tentang pembunuhan berencana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP SY Zainal Abidin mengungkap kronologi pembunuhan tersebut. Dikatakan, pada Senin, 13 November 2023, WW menyampaikan kepada kekasihnya bahwa ia sudah 2 bulan tak datang bulan. Mereka kemudian sepakat untuk bertemu di kampus tempat Herdis kuliah di wilayah Tasikmalaya pada Rabu, 29 November 2023. Lalu Herdis dan WW pergi menggunakan motor milik WW ke wilayah yang sepi yakni di Kampung Sedalewih yang menjadi tempat kejadian perkara, TKP. Sesampainya di TKP, tersangka dan korban WW sempat cekcok. Lantaran sebelumnya korban diketahui terlambat datang bulan atau haid, korban diduga tengah hamil, papar Zainal pada Kamis, 30 November 2023. Kepada polisi, pelaku menduga kekasihnya hamil karena telat datang bulan, dan diduga mereka sepakat untuk melakukan aborsi. Saat di TKP, pelaku tak mendapatkan bukti dan pengakuan dari korban jika telah melakukan aborsi. Hal tersebut membuat pelaku emosi dan ia pun memukul punggung atas korban sebanyak 2 kali dengan tangan kosong. Tidak berhenti sampai di situ, maka kemudian tersangka HP ini menarik tangan korban WW, lanjut Zainal. Karena tanah di TKP cenderung miring, korban pun jatuh dan tersungkur. Melihat kondisi korban demikian, tersangka mengeluarkan sebuah balok kayu yang sudah dipersiapkan tersangka di dalam tasnya, terang Zainal. Lalu ia memukul pundak dan kepala korban menggunakan kayu tersebut sebanyak 5 kali hingga gagang pemukul kayu parah. Saat itu korban masih hidup, walau kondisinya cukup lemah. Tersangka kemudian mengeluarkan kembali sebilah pisau jenis kerambit dari dalam tasnya, kemudian menusukkan pisau tersebut ke bagian rusuk korban, tutur Zainal. Tak hanya itu, pelaku juga melukai leher korban menggunakan senjata tajam sebanyak 3 kali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.